airnya pahit, tapi karena mujizat Tuhan menjadi bisa diminum oleh bangsa Israel. Kemudian di Keluaran 16 ini, bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka lapar. Jadi memang kita bisa lihat di sini, walaupun sudah banyak mujizat yang terjadi, manusia itu tetap bisa bersungut-sungut di dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan bisa kita lihat di kehidupan kita juga, mungkin secara tidak kita sadari atau kita sadari, kadang-kadang kita bersungut karena makanan. Mungkin karena makanannya kurang enak, atau mungkin karena pas kita makan kita belum kenyang-kenyang banget, jadi kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, di sini ternyata bangsa Israel juga seperti itu, manusia memang seperti itu. Tapi Tuhan Allah di sini bilang kalau walaupun orang Israel bersungut-sungut, tetap ada mujizat dari Tuhan. Tetap makanan itu diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini makanan yang diberikan oleh Tuhan adalah mana. Di sini ada dibagi dua bagian ya. Yang pertama, firman Tuhan kepada Musa dulu. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa tentang ketetapan-ketetapan akan makanan ini atau mana. Kemudian yang di bagian keduanya adalah kejadiannya atau yang terjadi setelah itu. Jadi yang pertama ini ada beberapa hal yang harus dituruti bangsa Israel. Ketika mana ini turun, setiap hari mereka harus bekerja dulu. Bekerja untuk mengumpulkan mana. Dan itu mereka gunakan atau mereka konsumsi untuk satu hari. Jadi bekerja secukupnya untuk makan satu hari. Itu yang pelajaran kita dapat dari sini. Kemudian ada perbedaan di hari-hari biasa, hari Minggu sampai Jumat, atau hari pertama sampai hari ke-6, dengan hari ke-7 atau hari Sabat ya. Jadi hari ke-7 itu dibuat spesial, karena bangsa Israel harus mengumpulkan atau bekerja ekstra 2 kali lipat di hari Jumat untuk mengumpulkan mana, dan mujizat Tuhan kembali terjadi pada hari Sabat, mereka tetap bisa makan. Karena ternyata kalau bangsa Israel melawan dengan mengumpulkan lebih pada hari-hari biasa, besoknya ternyata mana itu udah busuk. Sedangkan mujizat di sini adalah ketika pada hari ke-6 mereka mengumpulkan 2 kali lipat, pada hari ke-7 mana ini tetap baik untuk dimakan. Kemudian kita lanjut, hal itu terjadi ya. Pada petang hari orang Israel makan daging, kemudian pada pagi hari orang Israel mendapatkan mana dari surga, mereka harus mengumpulkannya. Tapi di sini ternyata ada beberapa orang Israel yang tidak menurut. Seperti yang sudah dibahas tadi ya, ada beberapa yang mengumpulkannya itu lebih daripada yang ditakarkan. Di sini dibilang katanya mereka ada yang mengumpulkan banyak, ada yang mengumpulkan dikit, tapi ketika ditakar dengan gomer tidak ada yang kelebihan ataupun kekurangan. Nah, kemudian orang-orang yang mengumpulkan lebih ini dan mereka memang melawan akan perintah Tuhan memang mendapatkan ganjarannya ya. Kemudian di sini kemudian di terakhir, di akhir ya, di kalimat atau paragraf yang terakhir, di sini diperintahkan Tuhan untuk mengambil segomer penuh agar mereka simpan supaya nanti bisa menjadi kesaksian untuk turun-temurun. Dan ini dilakukan oleh Musa dan Harun. Harun mengumpulkan mana dan dia menyimpannya di hadapan tabut hukum Allah. Kemudian di sini keterangannya, orang Israel makan mana ini selama 40 tahun. Setiap hari selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah Kanaan. Kemudian di ayat terakhir, 1 gomer itu sama dengan 1/10 eva. Kalau saya cek di kamusnya Alkitab, 1 gomer 1/10 eva atau kurang lebih 3,6 liter. Oke, jadi itu ringkasannya. Kemudian ada beberapa poin penting sebelum nanti mungkin bisa ada tambahan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan juga teman-teman atau Pak Pendeta. Ada beberapa poin penting yang saya dapat di sini. Yang pertama, seperti yang tadi sudah dibilang, yang pertama itu orang Israel ini senang bersungut-sungut, sepertinya mereka memang sifat alami manusia ya bersungut-sungut, dan orang Israel ini sangat
menunjukkan kalau mereka ini manusia sejati ya. Suka sekali bersungut-sungut, walaupun mujizat yang ditunjukkan oleh Allah itu sangat nyata kepada mereka. Cuman kembali lagi ke tadi, walaupun manusia ini senang bersungut-sungut, tapi kasih Tuhan Allah ternyata lebih besar daripada bersungut-sungutnya manusia. Karena walaupun bersungut-sungut, Tuhan tetap mengabulkan gitu permintaan dari manusia ya. Terutama di sini yang kita pelajari adalah tentang makanan. Kemudian di sini pelajaran mana ini mengajarkan kepada kita tentang penurutan. Jadi banyak bangsa Israel ini yang nggak menurut dan mereka mendapatkan ganjaran yang setimpal. Jadi seperti ini, kalau di sini contohnya ketika mereka tidak menurut, mereka nggak mau mengumpulkan mana pada hari Jumat, hari Sabatnya mereka jadi nggak bisa makan karena kekurangan, karena tidak ada turun mana pada hari Sabat. Itu menjadi pelajaran untuk kita kalau kita tuh melawan perintah Tuhan, kita sendiri yang akan rugi. Nah ini di contoh yang kita bisa dapatkan di sini. Kemudian poin yang selanjutnya yang saya dapatkan adalah hari Sabat itu berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Memang hari Sabat ini selalu dikhususkan karena kita di situ tidak bekerja, tapi kebutuhan kita akan selalu terpenuhi pada hari Sabat. Karena ketika kita bersyukur, kita mengingat Tuhan pada hari Sabat, itu yang terutama dari semua hari yang kita sudah tahu ya. Kita sama-sama sudah tahu karena hari Sabat ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Jadi ketika kita melakukan hari Sabat ini, membedakan hari Sabat dengan hari-hari lain, kita juga akan mendapatkan berkat yang Tuhan sudah janjikan. Seperti yang terjadi di bangsa Israel juga ya. Kemudian di sini ada di ayat 8 di bagian B. Di sini mengajarkan kita kalau ternyata kalau kita bersungut-sungut kepada pemimpin, kalau di sini mungkin pemimpin gereja atau pemimpin-pemimpin kita di organisasi, itu artinya kita bersungut-sungut kepada Allah. Di ayat 8 sangat jelas dikatakan di sini. Ketika orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, ternyata mereka tuh bersungut-sungut kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita terlalu berani untuk bersungut-sungut kepada pemimpin yang kita rasa sama-sama manusia. Tapi di sini diajarkan pemimpin-pemimpin itu adalah pilihan Allah. Jadi apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui pemimpin ini, kalau kita bersungut-sungut, itu artinya kita bersungut-sungut langsung kepada Allah. Kemudian poin selanjutnya, mungkin poin terakhir yang saya dapatkan di sini adalah kebaikan dan mujizat Tuhan itu terjadi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan manusia berupa makanan. Jadi seperti yang perikop-perikop terakhir yang tadi kita sudah baca, orang Israel ini makan mana selama 40 hari setiap hari, dan mujizat ini terjadi pada bangsa Israel. Jadi banyak sekali mujizat yang terjadi di bangsa Israel secara nyata. Secara nyata ya. Karena seperti yang sudah kita tahu, tiang awan dan tiang api setiap hari ada, terus makanan setiap hari ada, dan itu juga terjadi kepada kita. Mungkin kalau kita melihatnya nggak senyata bangsa Israel ya, karena bukan berupa bentuk fisik. Tapi kalau kita bisa rasakan, kita bisa tetap sehat, kita bisa tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan juga mendapatkan makanan yang cukup, itu adalah suatu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita setiap harinya. Mungkin itu kalau ada tambahan, saya persilahkan.